Bismillah, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel saya, Learn Blender. Sekarang saya akan meneruskan video tutorial sebelumnya tentang dasar-dasar Blender. Di video ini, saya akan mencoba untuk membuat objek-objek yang sederhana ya, sebagai aplikasi dari tools pengenalan tentang tools-tools dari video sebelumnya. Di video ini saya akan mencoba membuat objek yang sederhana seperti kursi, meja, dan juga kita akan mencoba bagaimana caranya mewarnai. Lalu kemudian kita akan merendernya. Baik, saya akan hapus terlebih dahulu mesh ini dengan menekan X. Baik, saya akan menampilkan terlebih dahulu screen cast key biar teman-teman bisa melihat apa yang saya tekan. Baik, ya. Ya, kalau sudah dihapus, caranya tadi kan dengan menekan X lalu delete ya. Lalu sekarang tekan Shift dan A ya, Shift plus A lalu mesh. Maka teman-teman bisa memilih plane ya. Nah, plane. Baik, kita akan membuat sebuah meja dulu ya. Jadi kita bisa aktifkan move tools di sini, lalu kita akan scale ke sumbu X dengan menekan S untuk scale lalu X ya, lalu kita perpanjang seperti ini. Bagus. Lalu kalau sudah, kita akan extrude ke atas ya, dengan yaitu bertujuan untuk menebalkan permukaannya. Caranya adalah masuk ke edit mode di sini, masuk ke edit mode. Lalu teman-teman memilih menu face ya. Ini kan seleksi vertex, ini seleksi edges, ini seleksi face ya. Aktifkan move tool ya. Itu terserah sih mau diaktifkan atau enggak juga nggak apa-apa. Jadi saya lebih suka untuk melihat ada yang panah-panah ini aja. Baik, caranya kita akan extrude, caranya adalah dengan menekan E, shortcutnya untuk extrude E ya. Ya, lalu tekan Z ya. Ya, kalau pas ditekan teman-teman Z, ditekan Z itu malah apa namanya, tidak beraturan begini ya. Maka tekan satu kali lagi ya. Nah, jadi ini kalau ditekan Z itu extrude berarti ke arah Z. Ya, kita akan extrude sedikit saja. Baik. Cukup. Ya. Ya, setelah itu kita akan masuk dikembalikan lagi ke menu object mode. Caranya adalah dengan menekan tab ya. Itu shortcutnya. Jadi kalau kita dari object mode kita tekan tab, maka masuk ke edit mode. Kalau dari edit mode ditekan tab lagi, kita masuk ke object mode ya. Baik, kita akan geserkan di dalam posisi object mode ya, benda ini, mesh ini kita geserkan ke atas sedikit. Nah, dalam keadaan yang seperti ini kita bisa menggunakan view orthographic ya. View orthographic caranya adalah kita menekan orthographic Y di sini ya. Ini sebelumnya sudah dijelaskan juga untuk tampilan ortografik ya, biar teman-teman secara sangat presisi ya, dari satu sudut maksudnya ya. Ini berarti ortografik dari sudut Y, sehingga saking lurusnya gitu ya, dari depan, betul-betul dari depan, sumbu Y-nya tidak terlihat. Baik, lalu kalau sudah, kita tinggal ini kan dengan mengaktifkan move tool ya, dengan mengaktifkan move tool, jadi kita tinggal klik kiri lalu kita grab ke atas ya. Ya, ini. Kalau sudah, sekarang kita akan membuat kaki ya, kaki meja ya. Kaki mejanya ya. Kita akan membuat dulu kaki meja yang dari sudutnya ya, dari sudut-sudutnya, berarti 4 kaki. Baik, sekarang dari bawah sini gini ya,
dari bawah begini. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang move point ini, viewpoint ini ya, ke bawah, lalu masuk ke edit mode. Setelah masuk ke edit mode, klik di face ini ya, menu face, lalu klik dulu yang di bawah sini sehingga terseleksi yang di bawahnya ya. Kalau ingin lebih presisi lagi, teman-teman bisa masuk ke orthographic Z, tapi yang di bawah ini. Nah, ini orthographic Z. Ya, teman-teman masuk ke sini, klik sini. Ini kalau ini kan tampak atasnya, lalu ini dari sumbu Z yang dari bawahnya. Baik. Kalau sudah, nah baik, atau saya gini aja dulu lah. Oke, sekarang kita harus menekan Ctrl R untuk menampilkan loop cut ya. Jadi Ctrl dan R. Lalu arahkan mouse-nya ke tengah sini sehingga ada garis yang memotong dari sumbu Y. Kalau teman-teman arahkan ke sini, berarti garis memotongnya dari sumbu Z, sumbu X. Ya, tapi ya dari sumbu Y dulu saja. Ya. Setelah itu, klik angka 2. Ya, klik angka 2. Kalau sudah, klik kiri satu kali. Ya. Kalau sudah, lalu klik S. Kita akan scale S lalu ke sumbu X. SX. Lalu teman-teman tinggal dijauhkan mouse-nya ya, digerakkan kursor mouse-nya. Nah, seperti ini mungkin. Nah, sampai sini. Ya. Lalu setelah itu Ctrl R lagi. Nah, arahkan mouse-nya ke sini. Kita akan melakukan hal yang sama seperti yang tadi. Tekan angka 2, klik kiri satu kali. Ya, sekarang tekan S untuk scale, lalu scale ke sumbu Y. Nah, ya. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan bahwa mengenal sumbu itu kita juga sangat penting. Ini adalah gunanya seperti ini. Oke, kita akan masuk ke tampilan ortografik ya. Maka kita akan masuk ke ortografik Z. Nah, begini. Baik, kemudian ya, ini teman-teman bisa gunakan kursor. Kursor di mouse ya. Kita masih akan melakukan loop cut beberapa lagi ya, yaitu di pinggir-pinggirnya ya. Kita akan Ctrl R lagi ya, di sini ya. Lalu arahkan hampir ke ujung begini ya, atau ya udah, sorry saya ke widget ya. Oke, kiri S Y. Ya, kita akan menambahkan loop cut yang di pinggir ini. Ctrl R, arahkan mouse ke sini sehingga ada garis kuning yang memotong dari sumbu X, lalu klik kiri, lalu geser ke arah sumbu Y. Ya, hal yang sama juga di bawah ini. Ctrl R, lalu klik kiri, sedikit ke bawah, ini. Ya, ini juga sama di pinggirnya, begini. Ya. Satu lagi. Kalau sudah, masuk ke menu Face, ya. Kita akan seleksi dengan cara kita akan menyeleksi 1, 2, 3, 4. Ya, caranya dengan menekan dan menahan Shift ya, lalu klik kiri. Baik, kita akan lakukan Shift 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada sudah 4 terseleksi ya. Baik, setelah itu kita akan menekan E untuk mengekstrudnya ya. Lalu kita akan extrude lalu ke sumbu Z ya, biar vertikal. Kita tekan E
lalu Z, ya. Kalau ditekan Z malah tidak beraturan arahnya, malah random, maka tekan 1 kali lagi. Ya, ini. Kita masuk tampilan ortografik, misalnya dari Y begini. Ya. Nah, mungkin kita bisa lebih presisi, tingginya seperti ini. Baik, kita masuk lagi ke object mode. Kita turunkan sedikit. Ya, ya, jadi hasilnya seperti ini. Nah, baik. Nah, lalu bagaimana kita untuk mewarnainya, ya? Mewarnainya adalah kita akan masuk. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang warna dan material, maka kita akan mengenal yang bulat-bulat di sini. Jadi di sini ada viewport, ya. Ini viewport shading namanya. Semuanya ini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini viewport shading dalam mode wireframe, ya, wireframe. Jadi kelihatan tuh garis-garis yang sampai menembus ke bagian dalamnya, ya. Kalau ini solid, jadi kalau solid itu kan padat tapi belum ada warnanya, ya, supaya kalau kita membuat sebuah pemodelan atau modeling sebuah karakter, sebuah benda, itu belum berat, ya, karena belum dengan warnanya. Nah, kalau ini yang tengah ini adalah viewport shading material. Ya, di sini. Nah, material. Ini untuk preview aja sih sebetulnya. Itu. Kalau material sini nanti ada warnanya, tapi warnanya bukan sesungguhnya, sebagai apa ya? Yang mendekati gitu. Kenapa? Karena supaya tidak terlalu berat juga. Gitu. Nah, aslinya adalah di sini. Nah, ini. Jadi meja kita itu di viewport shading rendered, ya, bukan rendered, sorry, render, ya. Saya membaca tulisannya maksudnya. Itu tadi. Yang ini viewport shading render, yang sudah di render. Oke, ya. Inilah tampilan atau preview sebelum diwarnai seperti ini. Ya. Nah, jadi di sini ada arah lampunya, lampu ke sini. Kalau pindahkan, nah kan cahayanya kan berpindah juga. Nah, berbeda kalau kita pindahkan di solid misalnya. Nah, kalau kita memindahkan di solid tidak terjadi apa-apa karena lighting itu kan dengan cahaya dan kaitannya dengan material dan juga dengan warna. Di solid tidak bisa. Nah, kita bisa di render, viewport shading render. Baik, caranya adalah kita masuk ke sini, ya. Ini kita akan klik dulu. Caranya adalah klik dulu objeknya. Setelah diklik, kita nanti akan keluar material properties, ya. Kita klik, lalu kita kasih new, ya, new. Kita akan misalnya warna dasar, ya, warna dasar, ya, warna dasar. Ini sebagai nama aja. Lalu di sini ini namanya prinsipal BSDF. Ya, nanti banyak sekali ada transparent BSDF, ada translucent dan lain-lain. Ya, kita pakai yang standar dulu, prinsipal BSDF yang Blender sediakan sejak versi 2,7 berapa ya? 75 atau 79 kalau tidak salah, itu sudah ada prinsipal BSDF. Karena sebelumnya itu belum ada prinsipal BSDF. Ini lumayan merangkum berbagai menu-menu yang cukup komplit di sini, ya. Baik, kita bisa mengubah base color-nya. Bisa mengubah base color-nya dengan warna yang lain. Nah, jadi begitu ya teman-teman cara mewarnainya. Misalnya kita akan mewarnai dengan warna ini, ya.
warna apa ini namanya merah ya, tapi merahnya tidak terlalu mencolok gitu ya, agak soft gitu. Baik, bagaimana kalau kita mau memberikan warna untuk meja atasnya gitu. Nah, misalnya kita akan ganti dengan warna biru. Nah, untuk memberikan warna ke setiap bagian tertentu, maka teman-teman masuk ke edit mode. Nah, di sini caranya adalah pertama seleksi dulu. Seleksi. Nah, kita akan seleksi. Nah, kita akan menyeleksi ini dengan cara masuk ke apa namanya ini, orthographic Z ya. Lalu karena ini sudah dalam select box ya, select box sorry ya, lalu tinggal kita seleksi saja seperti ini ya, gitu. Ini sudah terseleksi. Nah, jadi karena sudah terseleksi, tapi kita hanya menyeleksi tadi bagian ini saja ya, tidak bagian ke pinggir-pinggirnya. Kecuali kalau kita mau mewarnai yang pinggirnya juga. Misalnya caranya begini. Caranya adalah masuk ke wireframe. Ya, ini fungsinya wireframe. Ya, lalu teman-teman tinggal seleksi saja seperti ini. Kalau teman-teman menyeleksi ini begini, maka secara otomatis yang ke dalam-dalamnya juga terseleksi. Inilah gunanya wireframe. Ya, menjangkau sisi-sisi yang tidak bisa dijangkau dalam menu solid gitu ya. Ya, kalau kita kembalikan ya dalam render mode ya, lalu kita menambahkan dulu warnanya dengan cara di sini add material slot ya, slotnya ditambahkan dulu ya, lalu klik new lagi ya. Misalnya kita akan mau namainya dengan desk ya gitu. Nah, setelah itu teman-teman tinggal ganti warnanya dengan warna biru misalnya ya. Nah, karena ini baru jadi harus di assign. Oh, itu ya. Kita sudah punya dua warna yang berbeda. Kita bisa masukkan kita kembalikan ke object mode gini. Ya. Di sini. Ya. Lalu misalnya kita mau bikin alas. Ya, alasnya tinggal kita tekan Shift A, mesh, lalu plane begini. Ya, lalu teman-teman tinggal perbesar saja dengan cara klik S. Ya, diseleksi dulu ya. Seleksi S, lalu gerakan mouse-nya. Nah, begini. Ya. Kita akan benar-benar menyentuh ya, diturunkan ke bawah, benar-benar menyentuh alas gitu, jadi tidak mengangkang begini. Caranya adalah dengan di drag saja ke bawah, klik drag saja. Nah, ini sudah ada sudah ada bayangan ya, sudah ada bayangan. Oke. Baik, hasilnya seperti ini. Ya. Lalu misalnya kita akan membuat meja ini pinggirnya kaki-kakinya halus ya. Jadi tidak berbentuk silinder lah gitu ya. Nah, caranya misalnya dengan mengklik edges ini ya, lalu seleksi yang bagian pinggir-pinggirnya. Caranya masuk ke wireframe, kita akan seleksi dengan menekan shift 1 2 3 4 yang pinggirnya 4 ya. Kalau sudah, kita tinggal menekan Ctrl B
ya. Lalu setelah itu kita scroll mouse sedikit saja. Ya, kita tarik dulu sebelum di scroll, tarik sedikit lalu scroll. Ya, kita lihat di menu render. Sorry, ini terlalu banyak. Kita lakukan lagi. Ya, kita juga langsung saja menerapkan ke semuanya ya. Kita klik begitu, lalu kita tekan shift, klik lagi di sini, dan di sini. Baik, setelah itu kita tekan Ctrl B sedikit. Ya, kita scroll begini. Ya. Nah, jadi permukaannya itu halus, tidak tidak tajam ya, begini. Nah, ini dia. Ini material preview. Nah, kalau ini kan tajam. Kita bisa juga menerapkan ke meja sini ya. Caranya adalah dengan menekan Alt ya dalam posisi edit mode, lalu di dalam menu edges begini ya. Lalu tekan Alt, tahan dan klik kiri di sini. Ya. Lalu kita langsung juga tekan shift ya, lalu tekan Alt, lalu klik kiri juga. Ya. Sudah ya, teman-teman tinggal menekan Ctrl B. Ya, ini. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi ya, permukaannya tidak tajam ya. Baik. Kita balik lagi ke menu render. Jadi hasilnya ada seperti ini. Ya. Kita belum mengenal render engine, Eevee dan Cycles. Ya, tapi kita akan masih menggunakan Eevee terlebih dahulu. Ya. Apa itu Eevee dan apa itu Cycle? Ya, selebihnya kita akan praktekkan di video yang selanjutnya. Baik, kita akan tambahkan cahayanya ya dengan mengklik lampu ini. Kita akan menduplikatnya. Ya, kita akan menduplikatnya ke arah sumbu X dengan cara Shift D untuk menduplikat, Shift D, lalu X. Ya, teman-teman tinggal menggeser saja ke sebelah sini. Ya, kita sekarang sudah lihat bahwa ada dua bayangan. Pertama, bayangan dari sisi sebelah kiri dari lampu sebelah kanan. Yang kedua, bayangan di sebelah kanan dari lampu sebelah kiri. Ya. Untuk bayangan itu, teman-teman bisa nonaktifkan sebetulnya ya, kalau mau. Ya, misalnya masuk ke lampu di sini, ya, ke Object Data Properties, dengan dalam posisi lampu terseleksi, lalu teman-teman tinggal nonaktifkan shadow. Ya. Ini shadow aktif, ini shadow. Ini kalau satu lagi kita di nonaktifkan shadow, maka seperti ini. Tapi ini terlihat aneh ya. Kita aktifkan satu saja misalnya. Baik. Ya. Lalu sebelum kita render, kita akan masuk ke setting kamera terlebih dahulu ya. Nah, ini kameranya posisinya di sebelah sini dengan menyorot ke mejanya ya. Kita masuk ke kamera, klik kiri. Nah, nanti hasil renderannya adalah posisinya seperti ini. Ya. Kita bisa mengubah posisinya dengan cara klik N, masuk ke view, lalu masuk
klik kamera to view dan lock to 3D cursor. Ya, lock to 3D cursor adalah tumpuannya adalah 3D cursor dan juga kameranya bisa dipindah-pindah ya, bisa digerakkan view-nya. Ya, kalau sudah tinggal digerakkan view-nya maka kameranya akan bergerak. Baik. Ya, kalau tidak seperti itu, maka misalnya kamera view-nya tidak dicentang, ketika teman-teman menggerakkan ini, maka akan lepas kameranya. Baik, kita akan masuk lagi ke kamera. Klik N, lalu kamera to view. Teman-teman misalnya ingin memperbesar seperti ini. Ya, lalu ingin view seperti ini atau view-nya agak jauh ya, jauh. Ya begini. Baik. Pastikan alasnya menutupi kamera ya, jadi harus mencukupi, kalau tidak nanti ini menjadi ruang kosong. Baik, kita akan scale alasnya lalu kita perbesar ya, cukup. Caranya merender adalah teman-teman masuk ke menu render ya, ini untuk render image saja karena kita belum membuat sebuah animasi ya, nanti kita akan coba buat animasi. Baik, masuk ke menu render dan render image. Nah, baik, ini jadi inilah hasilnya. Karena di screen layar saya tidak otomatis ya, nanti saya akan masukkan saja di secara manual. Baik, itu saja yang dapat saya bagikan dalam video ini. Ya, baik teman-teman, kalau ada pertanyaan atau ada request untuk buat tutorial objek apa dan lain sebagainya, bisa komentar ya, di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe-nya, juga share video ini untuk lebih banyak lagi yang bisa menonton video ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.